Warta Berita Satu, apa kabar? Hey, welcome ya. Kita akan kumpul di sini di She Magazine Sharing and Empowering, program VOA yang akan menghadirkan isu-isu yang penting bagi perempuan bareng saya, Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari Washington DC, tepatnya di apartemen saya. Kita semua masih kerja dari rumah, pemirsa. Apa kabar She Magazine Sharing dan Empowering? Kalau saya sharing-sharing sama teman-teman saya di sini di Amerika, saya selalu sharing bahwa saya adalah orang Indonesia di sini dan saya bangga dan selalu mempertahankan budaya Indonesia. Gimana taunya? Gimana? Ada banyak cara sih sebenarnya. Pasti ada beberapa yang mencirikan. Kalau di rumah saya ada lukisan Indonesia, ataupun juga kalau disajikan makanan pasti ada kecap. Oh iya, kecap. Indonesia. Nah ini sebenarnya kecap lucu nih ya. Kalau misalnya orang bule sini kan kalau dengar kata kecap mereka taunya itu saus tomat kan. Sedangkan kalau kecapnya kita orang Indonesia itu kan apa kedelai. Nah ini agak-agak culture shock orang Amerika. Sama kita juga culture shock sebenarnya. Nah di She Magazine kita juga punya banyak cerita nih tentang tradisi Indonesia yang hidup di Amerika. Nanti kita hadirkan, tapi sekarang kita lihat dulu beberapa kisah perempuan di mancanegara yang berprestasi. Lebih dari 60 anak perempuan Irak dari berbagai latar belakang dan agama mengikuti latihan taekwondo dan kepemimpinan selama 8 minggu di kota Talkiv. Mereka belajar bela diri sekaligus membangun kepercayaan diri. Aktris Blake Lively menyerukan masyarakat untuk unfollow akun-akun yang memposting foto anak-anak selebriti tanpa izin. Hal itu dilakukan setelah sebuah akun Instagram merepost fotonya dan ketiga anaknya pada Juli lalu. Putri Mako dari Jepang menanggalkan gelar kerajaan dan menikahi Kai Komuro, seorang rakyat jelata. Setelah melakukan prosesi tanpa resepsi, Mako meninggalkan istana dan akan mengikuti Komuro yang berprofesi sebagai pengacara di New York. Pemirsa, seni bela diri memang bisa mendunia seperti tadi di Irak, perempuan yang belajar taekwondo, dan seni bela diri Indonesia juga sudah mendunia. Kalau kita ngomongin soal seni bela diri dari Indonesia pasti selalu ingat dengan pencaksilat. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama aliran yang menjuluki diri mereka adalah pukulan Ciminde, Tulen? Wah, jujur saya baru pertama kali mendengarnya dan ketika menyaksikan kisahnya semakin tertarik. Dan pemirsa, ternyata aliran yang kita singkat sebagai pukulan ini juga ada di Boston, Massachusetts. Bahkan VOA mengunjungi salah satu perguruan di sana yang ternyata dipimpin oleh seorang perempuan. Sepintas seni bela diri ini mirip pencaksilat. Tapi jangan salah, ini adalah pukulan Cimindi Tulen. A gentleman named Maskuru Agong Willie Wetzel brought the art to the United States in 1956. Willie Wetzel mempelajari pukulan Cimindi Tulen dengan berguru kepada seorang pria di Bandung, Jawa Barat pada masa penjajahan. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, ia dan keluarganya yang berdarah Indonesia Belanda beremigrasi ke Belanda sebelum menetap di Amerika. VOA berbincang dengan salah seorang putra mendiang Willie Wetzel melalui sambungan telepon. My father took lessons from a master, and when he was a teenager, he used what he learned to teach other military personnel in the Royal Dutch Army. But the master had been teaching it for years and years before that. In fact, he was even teaching it in secret. He didn't teach it in the public. In Indonesia. Kata pukulan dengan ejaan lama pada nama bela diri itu bermakna serangkaian pukulan dan tendangan. Cimindi adalah tempat bela diri itu berasal, sedangkan Tulen merujuk pada orisinalitas bela diri itu. Jennifer sudah menekuni pukulan selama 30 tahun. Perkenalannya berawal dari krisis kepercayaan diri. And I decided that I needed to go and study self-defense in order to grow a spine in all my meetings with my advisor for my undergraduate degree, my thesis advisor. Yeah, I felt like the minute I learned how to physically defend myself, it was like I could draw a line in the sand. And then when I was out in the world, I could be calm, confident, present,
and stand up for myself, find my voice when I needed it. And I think that took me through everything else that I do in my life. Semua manfaat tadi sekaligus tradisi mewariskan ilmu mendorong Jennifer mendirikan Tulane Boston, kelas pukulan bagi semua kalangan di kota Boston, Massachusetts. And so that piece of gotong royong that we give back, and that we say in the U.S. people say it takes a village, right? To raise a child, it takes a village. That part is really powerful in this art. Doesn't go away. And I want to pass that on, that sense of shared responsibility to my students. Like we say, you're only as strong as your weakest link. Sejak pandemi, Jennifer yang sehari-hari bekerja sebagai investor pada akselerator perusahaan startup hanya berlatih pukulan bersama 15 murid yang tersebar di berbagai lokasi. Salah satunya Amber Haskell, warga Amerika keturunan Indonesia Belanda yang mulai berlatih sejak umur 10 tahun. Kala itu, dia dan saudarinya kerap diajak sang ibu berlatih di sebuah perguruan di Oakland, California. But really the reason my mom kind of had us there is she wanted us to know more about Indonesian culture and, something back from where her family was from and to connect to our culture in a new, different way. The goal was always to go back with my family, with my mom and my sister. Seperti Amber, Jennifer juga berharap suatu hari nanti dapat mengunjungi Indonesia dan mendalami asal-usul seni bela diri yang ia tekuni itu. Dari Boston, Massachusetts, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Supriyono, VOA. Ternyata cabang bela diri pukulan yang ada di Amerika ini sangat kental dengan sejarah dari Indonesia. Dan kami ikut bangga melihat ada beberapa perempuan yang melestarikannya di Amerika. Jennifer dan Amber yang melestarikannya. Oke pemirsa, ternyata seni bela diri pencak silat ada di Amerika. Dan ternyata juga tari jaipongan juga banyak yang meminatinya di Amerika. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut untuk ceritanya. She Magazine, sharing and empowering. Meskipun di rumah aja karena pandemi virus corona, bukan berarti kita nggak bisa belajar loh. Kan semakin banyak kegiatan yang diadakan secara virtual, termasuk menari pemirsa. Nah salah satunya diadakan sama KBRI Washington DC yang mengadakan les tari jaipongan secara virtual yang diikuti warga Indonesia dan juga warga Amerika. Para pesertanya dari berbagai latar belakang dan juga dari sejumlah negara bagian di Amerika. Perempuan-perempuan ini sangat kreatif dan mereka menunjukkan hasil tariannya di virtual showcase Jaipongan Dance. Menjadi penari adalah impian masa kecil Ratna Carey, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland. Menari itu adalah cita-cita masa kecil saya, tapi sampai saat ini saya belum bisa mengabulkannya. Sehingga ketika ada tawaran dari kantor atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC untuk belajar tari jaipongan, ia pun tak menampiknya. Tari jaipong itu amat sangat menarik. Apalagi dengan tari jaipong yang saya pelajari ini adalah merupakan kombinasi dari gerakan-gerakan seni bela diri Sunda dan juga kelemah gemulaian wanita Sunda. Ia berlatih secara virtual bersama 11 penari dari beberapa negara bagian di Amerika. Dibimbing pelatih dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mereka berlatih 2 jam setiap minggu selama 2 semester. Menurut Ratna, pengalaman pertama belajar menari, apalagi secara virtual, tidaklah mudah. Ini dibenarkan Poppy Rufaidah, atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC. Tapi kalau virtual, gurunya harus sabar. Sabarnya apa? Gerakan pertama dia menari dari depan. Gerakan yang kedua dia menari dari belakang. Kemudian gerakannya ini dari samping. Jadi kreativitas dan inovasi penting ya di dalam pelaksanaan kelas virtual ini. Bagi penari lain yang sudah pernah belajar tari Sunda atau tari lainnya, jaipongan dianggap amat dinamis.
Seperti dikatakan Margot Lederer yang sudah mempelajari berbagai tari tradisional Indonesia sejak hampir 40 tahun lalu. And I've always wanted to learn this, Jaipongan, which combines pencak silat with some of the traditional Sundanese dance movements. Setelah 28 kali pertemuan, para penari diberi kesempatan untuk menampilkan hasil proses pembelajaran mereka melalui acara virtual showcase Jaipongan Dance. Dengan mengenakan baju jaipongan yang dikirim KBRI, mereka menari di lokasi ikonik seperti Monumen Nasional dan Lincoln Memorial di Washington DC. Disaksikan secara virtual juga melalui media sosial, acara ini menjadi bagian diplomasi budaya KBRI. Diplomasi kebudayaan melalui tari jaipongan itu sangat powerful sekali. Salah satu cara untuk membangun persepsi, membangun image bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan salah satunya lagi adalah dalam rangka untuk mengenal Indonesia dari unsur kebudayaan yang mudah untuk diterima. Tambah Poppy, sejak sejumlah program budaya virtual diadakan Maret 2020 lalu, pesertanya selalu bertambah. Sementara bagi para diaspora Indonesia ini, menari secara virtual mewujudkan impian untuk tampil di panggung global. My message to the diaspora who's living in America is, please take the lesson when you have the opportunity. No matter where you are, the Indonesian dances will carry you. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pandemi juga bisa memberikan peluang ternyata di tengah kerugian yang melanda industri makanan. Contohnya di New Delhi di India, banyak sekali ternyata timbul ide-ide baru atau peluang di masa pandemi untuk bisnis makanan. Betul sekali, beberapa bisnis melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang makanan. Kayak apa aja siapa tahu bisa dicontek nih. Langsung aja kita lihat. Pabrik coklat ini dibuka di sebuah kafe pada bulan November di New Delhi saat banyak restoran tutup karena dampak pandemi COVID. Mantan bankir Sheetal Saxena melanjutkan rencananya untuk menampilkan proses pembuatan coklat. Ini menjadi yang pertama di New Delhi sehingga menarik banyak pengunjung. They want to see what's happening upstairs. They want to know about chocolates. They're interested in the tours. A lot of people are interested in chocolate making workshops. So the inquisitive level is very, very high. Saat makanan menjadi pelipur lara bagi banyak orang selama pandemi, muncul ide-ide bisnis yang menarik dan unik. Ketika pandemi gelombang kedua menghantam India, Sunili Bhatia mulai membuat hidangan vegetarian yang dimasak tanpa bumbu khas India seperti bambang bombay, bawang putih atau rempah-rempah keras. Pelatih lepas di perusahaan ini mendapatkan permintaan besar untuk makanan satvik yang dianjurkan dalam sistem pengobatan Ayurveda kuno India. I was getting up at 4 in the morning and I was sending more than 50 plates, 60 plates a day, and that included breakfast, lunch and dinner. And my utensils were small. I could not make so much food in that. So I had to online, order for huge cookers. Dengan fokus baru pada kesehatan, Satvika kini menjadi usaha rumahan yang sukses. Sementara Shivan Gupta melihat peluang saat PPKM dan ia membuka toko kue Prancis secara daring untuk menggait pasar kelas atas India. I thought what better time than the pandemic, because while we were all locked up and we had pretty much a global lockdown, and you're limited to your city, and this is usually a time you travel. So what could be a more better time than to savor the flavor that you were getting sitting in the comfort of your home. Bahkan ketika restoran mem-PHK staf mereka, bisnis semacam ini membuka jalan bagi sejumlah orang seperti Maxime Montai yang meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan Prancis di India untuk bermitra dengan Gupta. Menurut Maxime, ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaannya yang ditekuni keluarganya selama beberapa generasi di Prancis. Good thing to refocus on my roots, for instance, where I come from, my family background, which is bakery and pastry. Sementara pabrik coklat Saxena dijalankan oleh tim yang semuanya perempuan. That was also my ode to the women entrepreneurship and contributing a bit in women equality. कोविड की वजह से वो बहुत लोगों का तो चला गया पर मिल गया तो बहुत अच्छा लगा. Usaha makanan juga memberi dukungan bagi kota New Delhi, tempat puluhan ribu orang jatuh sakit akibat COVID pada pertengahan tahun ini.
Meski secara umum sektor usaha terpukul oleh pandemi COVID, tapi ada juga pengusaha makanan yang melihat peluang untuk berkreasi dan berhasil membuka bisnis baru pada masa pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Salut sekali untuk para perempuan ini yang juga termasuk di antara orang-orang tadi yang juga kreatif ya, di antaranya industri coklat, dijadikan restoran coklat, dan juga industri rumahan yang membuat makanan dari rumah. Nah, kita memang harus kreatif di masa pandemi ini. Habis ini pemirsa, kita akan ajak Anda jalan-jalan ke New York untuk melihat taman yang terapung di sana. Kayak apa ya? Stay tune. Welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Kalau dengar kata New York City, pasti teringat banyak gedung-gedung ikonik yang bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Kayak misalnya Liberty, terus juga Times Square, dan masih banyak lagi. Kemarin ada The Vessel baru, dan sekarang ada yang baru lagi. Namanya adalah taman yang dibuat terapung. Kayak apa sih itu, Yan? Memang istilahnya disebut sebagai taman terapung karena ini ikonik sekali dan arsitekturnya juga sangat menarik, lokasinya, posisinya, dan juga bisa melihat pemandangan yang sangat indah, kota-kota dan juga sungai di tepi kota New York City ini. Little Island adalah taman unik yang baru saja dibuka bulan Mei lalu di kota New York. Sejak dibuka, Little Island sudah menjadi tempat favorit untuk dikunjungi bagi warga lokal dan turis. Dari sini Anda bisa melihat pemandangan seperti berada di atas gedung, tapi terasa berada di sebuah pulau. Pembuatan Little Island ini menghabiskan dana sebesar $260 juta. $240 juta dibayar oleh pengusaha New York, Barry Diller dan istri, Diane von Furstenberg. Taman seluas 10.000 persegi ini ditopang oleh 132 pilar beton yang berbentuk tulip setinggi 4 hingga 9 meter. Ini adalah hasil karya perancang asal Inggris, Thomas Heatherwick, yang juga membuat salah satu bangunan terkenal di New York, The Vessel. First show this summer is going to be the Broadway Inspirational Voices. So even before Broadway performers get back to Broadway in the fall, we're going to have them here in concert. Desain tamannya dirancang oleh perusahaan terkenal di New York, MNLA. Sembari piknik dan duduk santai di atas rumput, pengunjung Little Island ini bisa melihat 35 jenis pohon, 60 jenis tanaman hias, dan 270 jenis bunga. And I like the plants. There's a lot of interesting plants here and flowers. I don't know. Very cold. It's very, it has been treated very well. There's a lot of plants, a lot of friendly people and friendly faces. Jalan setapak yang melingkari taman-taman terbentang sepanjang 540 meter. Jika Anda berada di titik tertinggi taman ini, Anda bisa melihat pemandangan yang bagus, patung Liberty, kota New Jersey, dan Lower Manhattan. Little Island tepat berada di Pier 55 Manhattan, lokasi yang dipersiapkan untuk berlabuh kapal Titanic. Akhirnya digunakan oleh kapal RMS Carpathia untuk bersandar setelah membawa korban yang selamat dari tragedi kapal Titanic. About 30 minutes ago, we only seen this side and looks pretty good. We like the design. It's a lot nicer than I expected it to be, honestly. Demikian laporan VOA. Menarik sekali taman terapung ini. Setelah kita jalan-jalan ke New York, kita nyetir yuk 4 jam kita sekitar ke selatan ya, menuju sebuah negara bagian Maryland. Ada sebuah kota Annapolis yang bersejarah. Kota ini pernah menjadi ibu kota Amerika di masa dahulu. Kota ini juga sering disebut sebagai kota tua Annapolis. Nah, banyak tempat-tempat yang ikonik dan bersejarah, termasuk ada sebuah hotel yang dulunya sering jadi tempat penginapannya mantan Presiden Amerika Serikat George Washington. Banyak kota bersejarah di Amerika Serikat yang bangunannya tetap dipertahankan. Salah satunya kota tua yang merupakan ibu kota negara bagian Maryland yang sempat menjadi ibu kota Amerika sementara pada tahun 1783 hingga 1784.
Jalan-jalan di kota tua ini, kita seperti masuk ke mesin waktu dengan masih tegarnya berdiri puluhan bangunan dari abad ke-18. Selain Maryland State House yang kini menjadi kantor gubernur Maryland, terdapat tempat penginapan di bangunan yang berdiri sejak tahun 1700-an bernama Maryland Inn. Penginapan ini bahkan pernah disinggahi para pendiri Amerika di akhir Perang Revolusi setelah tercapai perjanjian yang dikenal sebagai Treaty of Paris di tahun 1783 hingga namanya diabadikan sebagai nama restoran di penginapan ini. Now this is the entrance to the tavern, the restaurant and the tavern. And this is the restaurant that George Washington ate. Di hotel ini juga terdapat sebuah kedai kopi yang dulu menjadi tempat berkumpulnya para musisi jazz kawakan. We had singers, guitar players, music of all kinds, and it was absolutely wonderful. It was all jazz. Kita pun dapat bermalam di kamar yang pernah ditempati Presiden pertama Amerika, George Washington. Tapi tentunya sudah direnovasi ya. Keluar dari hotel, selain bisa menikmati dermaga dengan berbagai kafe atau restoran yang tersebar di sekelilingnya, kita juga bisa mengunjungi Sekolah Angkatan Laut Amerika, namun sayangnya saat ini ditutup sementara untuk wisatawan karena pandemi COVID-19. Bagi yang gemar membaca, terdapat beberapa toko buku bergaya klasik. Bagi penggemar pop culture, khususnya komik, juga masih dalam radius 5 km, terdapat toko komik besar yang sebelum pandemi terjadi, seringkali menghadirkan penulis-penulis komik ternama untuk bertemu penggemarnya. Menghabiskan waktu di kota tua berpenduduk sekitar 40.000 jiwa ini memang menyenangkan. Third time here, it's very beautiful. Always a lot of lights and seems like a good community. Dari Annapolis, Maryland, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan. Cantik ya pemirsa, kota Annapolis ini jaraknya sekitar 1 jam dari tempat saya berada. Jarang sih sebenarnya ke sana, tapi kalau misalnya ke sana saya seneng karena kota itu dekat pantai. Banyak banget seafoodnya, jadi seafood tuh segar-segar meskipun nggak ada saus padangnya ya. Dicari, berarti itu peluang bisnis harusnya kita buka untuk restoran seafood dengan saus padang. Menarik kali ya. Waduh pemirsa, seru kali ya ngobrol kita hari ini, dan mudah-mudahan liputan-liputan tadi untuk pemirsa She Magazine bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tapi sayang saatnya buat kita pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi hanya di She Magazine pekan depan di Berita 1. Sampai jumpa.